Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fonologi. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Rahma Aya Agustina, NIM 21112900060, kelas 2D, mata kuliah fonologi, dosen pengampu Dina Putri Juni Astuti MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang klasifikasi fonem bahasa Indonesia. Yang kedua, distribusi fonem bahasa Indonesia. Yang ketiga, realisasi fonem bahasa Indonesia. Baiklah, yang pertama, di sini ada klasifikasi fonem bahasa Indonesia. Pengertian fonem adalah fonem sebuah istilah linguistik dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaannya. A. Fonem vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan. Jenis vokal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. B. Fonem diftong. Diftong merupakan vokal rangkap. Contohnya A, ai atau balai atau pantai. B, au, kerbau atau harimau. C, oi, sekoi atau amboy. Yang C, fonem konsonan. Fonem konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam pengujaran bunyi konsonan terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyatuan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Dan D, fonem kluster atau gugus konsonan. Bahasa Indonesia yang berasal dari Melayu sebenarnya tidak mengenal adanya gugus konsonan. Contohnya PL, pleno atau tapla. BL, blanko atau gamblan. KL atau klimi atau klasi. FL, flamboyan atau flu. SN atau slogan. Yang berikutnya, distribusi fonem bahasa Indonesia. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam suatu ujaran yang kita sebut kata-kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada awal posisi kata, di tengah maupun di akhir kata. Secara khusus, fonem bisa berada pada ketiga posisi, namun bisa juga hanya berada pada posisi awal atau posisi akhir saja. Fonem vokal memang selalu dapat menduduki posisi pada semua tempat, berkenaan dengan posisinya sebagai kenyaringan pada setiap silabel. Sedangkan fonem konsonan tidak selalu demikian. Mungkin hanya menduduki awal atau akhir, tapi mungkin saja hanya menduduki posisi awal. Baiklah, selanjutnya realisasi fonem bahasa Indonesia. Realisasi fonem adalah pengungkapan yang sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Realisasi fonemat kaitannya dengan variasi fonem. Realisasi vokal produksi dengan bentuk bibir tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bibir dapat mempengaruhi kualitas vokal berdasarkannya pembentukannya. Realisasi fonem vokal dibedakan sebagai berikut. A. Fonem I adalah vokal tinggi depan tak bulat. Vokal ini dibentuk kedua bibir agak terantang ke samping. Misalnya ikan, pinta, dan padi. B. Fonem U adalah vokal atas belakang bulat. Vokal ini dibentuk dengan kedua bibir agak maju ke depan dan agak membundar serta ke belakang lidah agak meninggi. Misalnya upa, bulan, lalu. Baiklah, itu saja yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.